juga harus diperiksa dalam perkara ini, serta juga tidak sahnya penahanan pemohon berdasarkan surat perintah penahanan direktur penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor P50 tanggal 29 Oktober 2024 karena tidak memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif penahanan. Menurut bahwa oleh karena lembaga pra peradilan pada asasnya adalah lembaga yang mengawasi dan menguji atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, sebagaimana sarana pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, maka beban pembuktian dalam perkara akuo lebih ditekankan kepada termohon dengan tidak mengurangi bila mana ada bukti yang akan mendukung yang akan diajukan oleh pemohon sendiri. Menimbang bahwa pemohon ditetapkan menjadi tersangka terkait dengan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Ini membuat selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut. Ini berdasarkan pasal 1 butir 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara menentukan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 butir 14 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana di atas dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang hukum acara pidana yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa satu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menetapkan seorang menjadi tersangka harus dipenuhi adanya syarat objektif, yaitu adanya bukti permulaan sebagai dasar dugaan bahwa orang tersebut sebagai pelaku tindak pidana, serta syarat subjektif, yaitu orang yang diduga pelaku tindak pidana yang ditetapkan sebagai tersangka didasarkan setidaknya dua alat bukti yang sah, di mana dugaan yang dibangun oleh penyidik secara subjektif harus memiliki hubungan timbal balik dengan bukti-bukti yang didapatkan dari proses pemeriksaan sebagai syarat objektif yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHP disebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dan berdasarkan surat bukti ke-1 oleh termohon telah dilakukan penyelidikan dalam perkara akuo berdasarkan surat perintah penyelidikan dari Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor P-29 tanggal 31 Juli 2023. Setelah itu Direktur Penyidikan membuat laporan hasil penyelidikan nomor R/F-5A-FD-1/09/2023 tanggal 1 September 2003 kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai mana tersebut dalam surat bukti T2.